Anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini, kita akan belajar dengan judul Kemanusiaan dan Kealahan Yesus. Jadi, materi hari ini dengan judul Kemanusiaan dan Kealahan Yesus. Tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya ada dua hal. Yang pertama, melalui pengamatan kisah dialog, anak-anak dapat memahami ciri-ciri Allah dan ciri-ciri manusia. Yang kedua, anak-anak dapat memahami bahwa Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia, sehingga terdorong untuk meneladani cintanya. Itulah anak-anak tujuan dari kita belajar memahami kemanusiaan dan kealahan Yesus. Latar belakangnya apa, anak-anak? Latar belakangnya adalah dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ini dari mana? Dari Kejadian bab 1 ayat 26. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan atau jasmani dan dimensi rohani yang tak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan kesatuan utuh. Merupakan satu kesatuan utuh. Nah, dimensi kemanusiaan nampak dalam kenyataan berikut. Ia diciptakan lahir dari rahim seorang ibu, berjenis kelamin, mengungkapkan perasaan, dapat sakit, dapat mati, dan lain sebagainya. Dimensi rohani nampak saat manusia dapat mengasihi, dapat berdoa, dapat mengampuni, dan lain sebagainya. Tetapi karena dibatasi kemanusiaannya, manusia tidak dapat sepenuhnya memancarkan dan menghadirkan keilahiannya. Kedua dimensi tersebut perlu dipahami secara baik, sebab karya penyelamatan Allah menggunakan kedua dimensi tersebut, sehingga penyelamatan Allah bisa dirasakan manusia secara sempurna. Lah, anak-anak, hal tersebut dilaksanakan Allah dengan menjelma dalam manusia Yesus. Maka dalam diri Yesus tampaklah sempurna kedua dimensi tersebut, ya kan? Itu. Jadi dalam diri Yesus tampaklah sempurna kedua dimensi tersebut. Lah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Maka marilah kita satukan hati pikiran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kami dapat berjumpa kembali dengan teman-teman kami.
Ya Bapa, hari ini kami akan berusaha memahami pribadi putramu yang sungguh Allah, sungguh manusia. Bimbinglah kami agar dapat memahami pribadi putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah memulai kegiatan pelajaran hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak, untuk memahami ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah, mari kita menyimak dan membaca dialog berikut ini dalam hati masing-masing. Bapak akan bacakan. Judulnya adalah Sepenggal Percakapan. Ya, judulnya adalah Sepenggal Percakapan. Jadi, kamu tidak bisa memaafkan dia? Tanya Rian, sahabatku. Untuk kali ini tidak. Berulang kali aku sudah memaafkan, dan dia tak pernah berubah. Kesabaranku ada batasnya juga, jawabku. Baru saja kita keluar gereja, melalui sabdanya, Tuhan tadi menyapa kita. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rian mencoba mengingatkan. Dengar Rian, aku bukan Tuhan. Sanggahku cepat. Lah, siapa yang bilang kamu Tuhan? Terlalu sempurna dia kau bandingkan dengan kamu. Dan terlalu sombong kamu bicara seperti itu. Seakan-akan kamu sudah seperti Tuhan kalau bisa memaafkan. Ingat Nes, Allah yang maha sempurna saja rela merendahkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Jangan sampai kita yang penuh keterbatasan justru ingin meninggikan diri sama seperti Allah. Rian mencoba menasihatiku, dan hatiku sudah terlanjur membatu. Nah, anak-anak, ini sepenggal percakapan antara Rian dan Ines. Bagaimana Rian tadi mencoba memberontak. Ya, memberontak kenapa? Karena disakiti mungkin salah satu dari temannya. Tetapi Ines menasehati bahwa ya kan, memberontak itu tidak baik. Ya kan? Tidak memaafkan itu tidak baik. Karena apa? Melalui sabdanya, ya kan, yang baru didengarkan tadi, ya kan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat, membaca dalam hati sepenggal percakapan, ya, supaya anak-anak dapat memahami cerita tersebut, ini buatlah 5 pertanyaan berkaitan dengan dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian, kerohanian yang dimiliki oleh setiap manusia yang terungkap dalam dialog tersebut. Ya, jadi buatlah 5 pertanyaan. Pertanyaan tidak hanya sekedar siapa, kapan, di mana. Nah, bukan itu, tetapi pertanyaan lebih pada mengapa, bagaimana, jelaskan. Nah, ini anak-anak. Jadi nanti buat 5 pertanyaan dari teks cerita yang sudah anak-anak
dengarkan, dan baca dalam hati. Mari kita coba lihat peneguhannya. Dalam diri manusia memiliki dimensi kemanusiaan. Misalkan, dilahirkan ibu. Jelas kan? Semua dilahirkan dari ibu. Berjenis kelamin. Ya kan? Semua punya jenis kelamin. Dapat marah, kecewa, sedih, ya kan? Gembira, sakit, bahkan sampai pada dapat mati. Siapa sih yang tidak dapat mati? Semua akan mati. Itulah dimensi kemanusiaan. Yang kedua, manusia memiliki dimensi rohani. Misalkan, dapat mengasihi, dapat mengampuni, bisa berbela rasa, dan lain sebagainya. Lah, kalimat yang berbunyi kesabaranku ada batasnya juga dalam sepenggal dialog tadi yang anak-anak baca dalam hati tersebut hendak menegaskan bahwa dimensi rohani dalam diri manusia tidak dapat memancarkan sepenuhnya karena dibatasi oleh kemanusiaannya. Kita tidak bisa, anak-anak, memancarkan, ya kan, sepenuhnya memancarkan dimensi keilahian. Kita bisa mengasihi, kita bisa mencintai, tetapi tunggu dulu, pasti ada udang di balik batu. Aku mencintai kamu kalau kamu mencintai aku. Kalau tidak, ya enggak. Kan seperti itu kan? Aku mau memberi kamu, tetapi kamu juga memberi aku. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dimensi kemanusiaan dan dimensi rohani merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya kan? Yang utuh, satu kesatuan yang utuh. Kedua dimensi tersebut perlu dipahami secara baik, sebab karya penyelamatan Allah menggunakan kedua dimensi tersebut, sehingga penyelamatan Allah bisa dirasakan manusia secara sempurna. Yesuslah sempurna. Maka, anak-anak, hal tersebut dilaksanakan Allah dengan menjelma dalam manusia Yesus. Dalam diri Yesus tampaklah sempurna kedua dimensi tersebut. Jadi Yesus itu secara sempurna. Ada dimensi kealahan, ada dimensi kemanusiaan. Sempurna. Tetapi kita belum. Manusia kita belum. Ya, kita masih ada namanya doudes. Aku mencintai kamu asal kamu mencintaiku. Aku mengasihi kamu asal kamu mengasihi aku. Tetapi Yesus tidak. Yesus, ya kan? Yesus mencintai kita sekalipun kita kadang tidak mencintai Yesus. Yesus mengasihi kita, kadang kita tidak mengasihi Yesus. Lah, itulah Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Ya, mengerti ya anak-anak ya? Mengerti ya? Paham ya? Oke. Lah, anak-anak sampai di sini dulu, ya kan? Sampai di sini dulu pelajaran tentang, ya kan, Yesus sungguh Allah dan Yesus sungguh-sungguh manusia. Pertemuan berikutnya kita akan belajar dari teks kitab suci, ya kan? Maka anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini kita akan berdoa. Maka marilah kita hening sejenak, kita satukan segala pikiran hati kita dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Kami sudah memahami
berkaitan dengan Yesus Kristus sungguh Allah dan Yesus Kristus sungguh manusia. Semoga ini menjadi harapan bagi kami untuk senantiasa mencintai Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih. Ya kan? Kalian sudah belajar. Tugasnya membuat 5 pertanyaan. Itu saja. Terima kasih dan berkat Tuhan.